Setiap orang itu ingin bahagia karena kebahagiaan itu murah harganya, tapi sulit untuk melaksanakan. Kenapa saya mengatakan murah? Karena bahagia itu sumbernya dari hati. Karena bahagia itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu prosedurnya, kalau kita tahu hakikatnya. Karena kebahagiaan itu ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi, yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita jalankan untuk mendapat kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu tidak serta-merta muncul tanpa kita melakukan beberapa item, konsep untuk mendapat kebahagiaan itu. Ingat, kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan. Kalau bahagia itu sumbernya dari hati, ada masalah apapun, hati akan tetap tenang. Kalau senang, kalau ada masalah sedikit, maka rasa itu akan berubah. Itu namanya senang. Jadi bisa dikatakan bahagia itu sifatnya permanen, senang itu sifatnya sementara. Permanen akan kita dapatkan kalau kita tahu prosedurnya. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, ada banyak cara yang perlu kita lengkapi untuk mendapat kebahagiaan itu. Yang pertama, ya, jadilah pribadi yang mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Janganlah terlalu banyak melihat ke atas, tapi syukuri apa yang sudah Allah berikan. Bolehlah kita melihat ke atas, tapi jangan terlalu sering. Mbok kakinya kesandung, mbok lupa dengan bumi. Kalau kita lebih banyak memandang langit, kita akan lupa dengan bumi. Yo, asal usulnya kita juga dari bumi, kita dari tanah toh. Nah, jadi perbanyaklah bersyukur, lihatlah ke bawah, boleh lihatlah ke atas, tapi diseimbangkan biar kita jadi pribadi yang bersyukur, ya, itu gitu. Makanya ada konsep dalam hadis itu, lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu, sebab itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya agar kita itu tidak meremehkan nikmat Allah. La tasdaru nikmat Allah, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Berarti kita mensyukuri. Oke. Yang kedua, itemnya. Yang pertama tadi sudah, perbanyaklah, lihatlah ke bawah daripada ke atas supaya kita bersyukur. Yang kedua, jangan membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan apa? Ya membandingkan pribadi kita dengan orang lain. Ya setiap orang itu punya passion masing-masing. Setiap orang itu punya bakat masing-masing. Nah, kita itu gimana? Ya jangan perbanyak membandingkan pribadi kita dengan orang lain. Jangan dibandingkan. Kalau dibanding-bandingkan ya nggak akan ketemu. Ya tidak akan klop karena berbeda. Nah, untuk hal ini, kalau kita sering membanding-bandingkan teman kita, diri kita, maka sejatinya kita itu akan lupa dengan jati diri kita. Karena ada konsep man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa atau siapa yang mengenal diri sendirinya, maka akan kenal dengan siapa? Ya dengan Tuhannya, dengan Tuhan kita. Pertama berarti apa? Ya kenal diri kita sendiri. Siapa kita? Nah, bagaimana potensi kita? Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita senang? Apa yang membuat kita sedih? Lah kita harus tahu. Karena itu diri kita sendiri.
Kalau belum tahu, ya berarti kita selama ini hanya menjadi follower, hanya mengikuti orang lain tanpa berusaha mencari hakikat diri kita. Itu di surat An-Nisa ayat 32 itu ada, janganlah kalian mengharapkan karunia Allah yang terdapat pada orang lain. Itu sudah jelas di situ. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Nah, disitulah. Oke, yang ketiga yaitu jangan lihat masa lalu. Nah, kalau kita terlalu berpikir masa lalu, terlalu banyak berpikir masa lalu, ya kita nggak tahu, lupa jalan masa depan. Kita hanya berpikir masa lalu. Apakah nggak boleh melihat masa lalu? Boleh. Kalau kita berpikir masa lalu boleh, itu sebatas untuk mengambil hikmah, mengambil pengalaman, mengambil pelajaran, supaya tidak terulang lagi hal-hal yang negatif di masa yang akan datang. Tapi jangan terlalu banyak berpikir masa lalu, berpikirlah masa depan. Karena asumsinya masa depan kita itu kita belum tahu. Masa depan itu misteri kita. Kalau kita berpikir masa lalu, ditakutkan kita takut menatap masa depan. Kita lupa kita punya masa depan lebih baik, gitu ya. Oke. Terus yang keempat, tadi jangan membandingkan dengan orang lain ya. Jangan terlalu banyak berpikir masa lalu. Yang keempat berikutnya, apa yang keempat? Hiduplah sederhana. Ingat, sederhana itu bukan berarti hidup apa adanya. Sederhana itu kita mempunyai sesuatu yang banyak misalkan, tapi gunakan seperlunya. Jangan salah tafsir loh ya. Banyak yang mengatakan hidup sederhana itu kita hidup apa adanya. Bahasa hidup apa adanya itu membuat kita itu tidak mau berubah lebih baik lagi, tidak mau kita lebih kaya lagi. Kaya apa boleh? Justru dengan kekayaan itu bisa kita lebih banyak bersedekah, tapi kita hidup sederhana. Nah, sederhana sesuai dengan apa kebutuhan kita, bukan keinginan. Itu yang terpenting. Nah, berikutnya apa? Berbuat baik kepada Allah. Ini penting. Berbuat baik atau berbaik sangka. Selama ini kalau kita punya masalah, kadang-kala kita berpikir Allah itu tidak adil, maaf. Allah itu tidak sayang. Allah itu benci. Saya sudah ditakdirkan seperti ini sama Allah. Jangan seperti itu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ingat ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, kalau kita berprasangka negatif kepada Allah, ya Allah akan memberikan hal negatif pada kita. Kalau kita berprasangka positif, ya otomatis Allah akan memberikan hal yang positif pada kita. Maka berprasangkalah yang baik, berprasangkalah positif ya. Jangan berburuk sangka, jangan suhudon, tapi husnudonlah kepada Allah. Bisa jadi kalau kita mendapat cobaan, Allah itu sayang pada kita. Kenapa sayang? Ya supaya kita ingat sama Allah. Allah itu memberikan cobaan ya supaya kita naik tingkat, supaya kita naik derajat. Sudah tahu kan, kalau setiap ujian sekolah, ketika mau naik tingkat kan perlu diuji supaya naik tingkat. Nggak mungkin tanpa diuji. Nah, Allah pun menguji kita supaya kita naik tingkat. Makanya ada istilah, ketika seseorang sudah lebih banyak mendapatkan kesedihan selama hidupnya, maka urat nadi kesedihan itu akan diputus, akan diganti dengan urat nadi kebahagiaan. Dia akan lupa caranya bersedih, tapi dia akan tahu caranya bahagia. Kenapa? Ya sudah sering bersedih, maka yang akan dia dapatkan kebahagiaan terus. Ada istilah lain,
Apa istilah lain? Allah sedang menghabiskan jatah kegagalan, jatah kesedihan kita di awal, nanti Allah akan menggantinya jatah kebahagiaan yang lebih hakiki. Itu konsep. Loh, konsep itu ada ya, ada loh. Setiap orang itu diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan kapasitasnya. Berarti kalau Allah mencoba kita, berarti itu sesuai dengan kapasitas kita. Kita mampu melewatinya. Nah, sehingga Allah itu memberikan kita cobaan sesuai dengan batas kemampuan. Jadi janganlah seorang pun di antara kita yang mati, kita jangan sampai mati dalam keadaan tidak berhusnudon kepada Allah. Semoga kalau kita nanti mati, berbaik sangkalah kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Nah, itu konsep yang sederhana. Janganlah seorang pun di antara kalian, di antara kita yang mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Yang terakhir nih konsepnya, yaitu qanaah kepada Allah. Qanaah itu apa? Nah, qanaah itu ada banyak faktor, ada 2 faktor utama ya. Pertama yaitu ada faktor eksternal ya. Ada faktor eksternal. Terus otomatis yang kedua ada faktor internal. Nah, cuma kadangkala faktor eksternal itu sumbernya dari mana? Dari internal. Internal itu apa? Ya kondisi hati kita, kondisi cara berpikir kita, itu faktor internal ya. Maka utamakan faktor internal dulu diperbaiki. Karena ada konsep ya, siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan untuknya, untuk kita. Nah, ini sebenarnya konsep qanaah yang sederhana ya. Apakah qanaah itu sama saja bersyukur, berbahagia? Ya hampir mirip di situ ya, hampir mirip. Karena kalau qanaah itu kita sikap rela menerima atau merasa cukup ya. Ingat, merasa cukup dengan apa yang didapatkan ya, serta kita berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang puas, dari hal-hal yang berlebihan. Nah, itu sederhana sebenarnya, itu cara supaya kita mendapat kebahagiaan. Mari bersama-sama kita praktekkan, insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ya. Di situ ada pepatah dari Imam Syafi'i yang begitu bijak. Jangan kau risaukan malapetaka, karena semua musibah hanya sementara. Jika hatimu penuh qanaah, maka engkau dan raja sungguhan tidak ada bedanya. Maka kalau kita qanaah, kita dengan raja itu tidak ada bedanya. Berarti kita sama saja raja untuk diri kita sendiri. Terima kasih dari saya. Tetap semangat, tetap sirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.